Polda Bali telah menetapkan ibu angkat Angelin sebagai tersangka atas kasus penelantaran anak, namun hingga kini ibu angkat Angelin belum diperiksa oleh Polda Bali karena masih menunggu kepastian kuasa hukumnya. Ibu angkat Angelin hingga sore ini belum juga diperiksa terkait kasus penelantaran anak. Hal ini dikarenakan pengacara sebelumnya yakni Bernardin mengundurkan diri dari status kuasa hukum M karena hal-hal prinsip yang bertentangan dengan hati nurani. Penetapan M sebagai tersangka kasus penelantaran anak karena Polda Bali telah mengantongi 2 bukti kuat yang juga diberikan oleh pihak P2TP2A. Atas kasus ini M dijerat Undang-Undang Pasal 76B dan 76C terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saya kira sementara ini penyidik sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan M sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Ya, nanti kita akan jelaskan buktinya seperti apa. Tapi sementara ini saya kira masih merupakan informasi yang dikecualikan. Yang penting sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk kita tetapkan M sebagai tersangka dalam kasus yang lain. Ya. Orang tua kandung Angelin, Muhammad Rosidik dan Hamidah menilai penetapan tersangka AT dan MM belum sepenuhnya mengungkap kasus pembunuhan anak mereka. Mereka menilai masih ada pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan Angelin. Jadi Bapak tidak puas dengan penetapan tersangka penganiayaan ini? Belum. Kalau menurut Bapak seharusnya bagaimana Pak? Ya seharusnya yang dikaitkan dengan pembunuhan anak saya ini, begitu. Yang saya inginkan di sana. Siapa dalam semua yang membunuh anak saya. Artinya sekarang bukan lega lagi karena ini ya? Belum lega ya? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Malah diginiin itu rasanya kan. Terus apa nih yang Bapak lakukan nanti selanjutnya terkait dengan tidak puasan Bapak? Kita melapor besok Senin. Ya, kita mau laporkan besok Senin. Lapor ke Polda. Oh iya, terkait dengan kemarin laporan yang ditolak di Polres. Iya, kita nanti mau lapor ke Polda. Mengenai itu? Iya, kita nggak ambil penelantaran, kita mau ambil terbunuhnya ini di rumah itu. Dan kita langsung laporkan Margareta. Oke. Tersangka pembunuh Angelin, AG mengaku ia akan dibayar 2 miliar rupiah jika berhasil membunuh anak berusia 8 tahun Angelin. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Angelin. Tersangka pembunuh Angelin AG mengaku kepada anggota Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal bahwa ia dijanjikan uang 2 miliar rupiah oleh ibu angkat Angelin. Pengakuan itu disampaikan ketika anggota dewan itu menemui tersangka. Saya kaget karena ada pengakuan baru dari si dia tadi mengatakan bahwa dia membunuh Angelin itu karena diiming-imingi 2 miliar uang oleh Margaret yang akan dibayarkan pada tanggal 25 bulan ini. Gitu. Nah, polisi sendiri kaget karena ini pengakuan baru dan saya minta tadi sama polisi untuk menindaklanjuti kira-kira seperti itu. Sementara itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menduga ada persekongkolan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar almarhum Angelin. Gelagat mencurigakan tersebut diendus saat Komnas Perlindungan Anak pertama kali mengunjungi rumah Angelin pada tanggal 24 Mei lalu. Pada saat itu kita sudah mencium aroma, bukan kecurigaan, tetapi memang situasinya, aromanya yang sangat menyengat dan tidak mungkin orang akan hidup di situ. Maka kita berkesimpulan untuk mencari gali lagi informasi tanggal 25, datang lagi ke pihak sekolah memberikan informasi yang cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan juga yang dilakukan oleh orang di sekitar adik Angelin ini. Nah, ada mungkin tersangka yang bisa tidak hanya satu saat ini seperti yang sudah diungkapkan oleh penyidik. Ya, tentu kita akan mengembangkan ya hasil penyidikan ini kepada hal-hal yang masih kita curigai. Nah, apakah memang yang kita curigai ini bisa kita buktikan keterlibatannya ataukah seperti apa? Nah, ini sedang kita kembangkan. Jenazah Angelin ditemukan terkubur di belakang rumahnya 25 hari setelah ia dilaporkan hilang. Polisi hingga kini masih menetapkan 1 orang tersangka pembunuh siswa kelas 2 sekolah dasar tersebut. Tim Liputan Metro TV.
Polda Bali telah menetapkan MM ibu angkat Angelin sebagai tersangka untuk kasus penelantaran anak. Saat ini MM berada di Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan. Informasi terkini dari Bali, kita bergabung bersama Marshalina Gita langsung dari Denpasar, Bali. Gita, bagaimana proses pemeriksaan terhadap MM hingga sore ini? Ya, bahkan hingga sore hari ini, tepatnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, MM atau ibu angkat Angelin yang saat ini sudah berstatus tersangka atas kasus penelantaran anak hingga saat ini masih juga belum diperiksa oleh pihak dari Satreskrim Polda Bali. Mengapa hingga sore hari ini belum juga diperiksa MM terkait dengan kasus penelantaran anak? Ini dikarenakan belum adanya kuasa hukum yang mendampingi MM terkait dengan kasus penelantaran anak ini. Karena kemarin siang kuasa hukum, ada 3 kuasa hukum dari MM ini yang mengundurkan diri, yang menyatakan bahwa bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip maupun juga moral kuasa hukum terkait dengan kasus yang dialami oleh MM. Kemudian juga bahkan hingga saat ini I atau ini juga adalah anak kandung dari MM pun juga masih berada di Satreskrim Polda Bali dan belum juga dilakukan pemeriksaan, sehingga untuk MM sendiri saat ini statusnya adalah tersangka atas kasus penelantaran anak, sedangkan I yakni adalah anak kandung dari MM saat ini masih berstatus sebagai saksi terperiksa. Kemudian juga untuk lebih lanjutnya lagi bahwa MM saat ditetapkan menjadi tersangka kasus penelantaran anak karena dari pihak Polda Bali ini sudah mengantongi 2 bukti kuat yang dapat menjerat MM untuk menjadi tersangka kasus penelantaran anak. Kemudian juga ada beberapa bukti lainnya juga yang diberikan oleh P2TP2A, seperti salah satu contohnya adalah diketahui bahwa Angelin atau almarhumah Angelin ini beberapa kali atau beberapa bulan dalam hidupnya ini disuruh atau diperintah untuk mengurus ayam atau kandang ayam yang berada di rumahnya. Kemudian juga berdasarkan informasi bahwa saat ini tersangka AG, yakni adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin, sudah berada di Polda Bali. Sekitar tadi malam ini sudah dibawa langsung ke Polda Bali dan AG, namun saat ini AG posisinya adalah ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus penelantaran anak, bukan terkait kasus pembunuhan Angelin. Dan kemudian juga AG pun juga saat ini masih berada di dalam Satreskrim dan juga nantinya akan memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut lagi. Dan jika kita berbicara apakah sebenarnya ibu angkat Angelin MM ini terkait juga dengan kasus pembunuhan Angelin, hingga saat ini kami pun di sini awak media mendapatkan informasi yang cukup terbatas sekali dari pihak Polda Bali. Khususnya dari Kapolda Bali sendiri tadi menyatakan bahwa hingga saat ini masih terus dalam pengembangan penyelidikan, karena yang menyatakan bahwa saat ini masih baru proses 4 hari penyelidikan, dan terlebih lagi bahwa tersangka AG dalam kasus pembunuhan Angelin ini selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda. Seperti contohnya pertama, pada saat memberikan keterangan, AG ini menyatakan bahwa ia membunuh Angelin dikarenakan pada saat ia ingin menyetubuhi Angelin, namun Angelin ini memberikan perlawanan sehingga akhirnya AG ini melakukan penganiayaan kepada Angelin. Namun pada saat memberikan keterangan lainnya, ini keterangannya berbeda lagi, yakni adalah AG menyatakan bahwa ia diperintah oleh MM atau ibu angkat Angelin untuk membunuh karena diiming-imingi akan diberikan uang senilai 2 miliar rupiah yang akan diberikan pada tanggal 25 Juni 2015 ini. Namun tentunya tadi dari pihak Polda Bali pun juga masih terus akan melakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan keterangan dari AG, karena ini juga menjadi salah satu kendala proses yang cukup lama dalam melakukan penyelidikan, karena tersangka AG ini tidak cukup kooperatif pada saat memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dan nantinya juga tadi dari pihak kepolisian menyatakan bahwa nanti tersangka AG sendiri akan diberikan atau ada alat pendeteksi kebohongan atau lie detector untuk mengetahui apakah keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh AG ini adalah benar ataukah bohong. Kemudian juga tentunya kita di sini masih akan terus menggali informasi
informasi lebih dalam lagi sebenarnya apakah motif dari tersangka AG untuk membunuh Angelin atau masih adakah tersangka lainnya, karena tadi dari pihak kepolisian Polda Bali sendiri juga menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk memeriksa saksi-saksi lain, khususnya adalah terkait dengan kasus pembunuhan Angelin. Sehingga untuk saat ini ada 2 kasus yang ditangani. Yang pertama untuk Polda Bali sendiri ini menangani kasus penelantaran anak, sedangkan untuk Polresta Denpasar ini menangani kasus pembunuhan Angelin. Dan sampai saat ini pun juga kami masih akan terus menunggu pemeriksaan terlebih lanjut lagi terhadap tersangka MM, yakni ibu angkat Angelin, yang saat ini pun juga masih berada di dalam Satreskrim Polda Bali. Jangan juga untuk menunggu adanya kuasa hukum yang mendampingi MM hingga saat ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baiklah, Marshalina Gita melaporkan langsung dari Polda Bali. Pemirsa, MM menjadi perhatian publik sejak kabar hilangnya Angelin, bocah berusia 8 tahun yang kemudian ditemukan tewas di halaman belakang rumahnya di Denpasar, Bali. Sang ibu angkat saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Saya mau ditolong, tapi jangan cara begitu dong, Pak. Nama Margaret Megawe mendadak disorot publik sejak kabar hilangnya Angelin, bocah berusia 8 tahun di Denpasar, Bali. Margaret dan suaminya mengadopsi Angelin sejak berusia 3 hari. Orang tua Angelin, Hamidah dan Rosidik, sebelumnya sempat bekerja di sekitar tempat tinggal Margaret. Saat mereka kesulitan membayar biaya persalinan, Margaret menawarkan bantuan dengan mengadopsi anak mereka. Anak adopsi inilah yang kemudian diberi nama Angelin. Wanita asal Kalimantan ini sebelumnya telah memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Yvonne dan Christina, dari suaminya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Keluarga Margaret lah yang melaporkan hilangnya Angelin pada 16 Mei lalu saat bermain di halaman rumahnya. Selain melaporkan, keluarga Margaret juga membuat akun Facebook serta pengumpulan dana terkait hilangnya Angelin. Di lingkungan rumahnya tidak banyak yang mengenal dekat sosok Margaret. Keluarga Margaret cenderung tertutup dan tidak banyak bergaul dengan tetangga sekitar. Dia kan orangnya tertutup, Pak. Makanya sama sekali saya tidak dengar. Makanya tidak nyangka saya bilang tadi itu. Tapi katanya sering ke rumah Bapak ya? Bu Telinya? Kalau dulu sering. Kalau sekarang semenjak dia SD kelas 2 itu sampai sekarang tidak. Saat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berkunjung ke rumah Margaret guna membantu menemukan Angelin, ibu berusia 50 tahun ini malah menunjukkan sikap temperamentalnya. Rencana begini ya Pak ya, kalau anak saya ini datang, adiknya udah siap jemput, mau bawa ke Amerika. Saya tahu, oke sekarang nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Harus selesai dengan hidup yang begini. Nggak boleh, Bu. Itu anak angkat. Kan anak saya enggak. Dia mau tinggal sama kakaknya, tempat yang bersih, yang kita sudah punya rencana begitu. Jadi jangan terlalu memojokkan saya, menghina saya, Pak. Saya betul-betul terhina kalau begitu. Seolah-olah tidak pantas. Bagi saya ingin menolong ibu, bukan saya mau ditolong, tapi jangan cara begitu dong, Pak. Berarti Bapak nganggap saya anak ini kayak ditaruh di tempat yang... Hilangnya Angelin juga menarik perhatian Menteri di Kabinet Kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Yohana Yambise. Namun kunjungan kedua menteri ini ditolak Margaret. 3 pekan setelah hilangnya Angelin, polisi menemukan jenazah Angelin di halaman belakang rumah Margaret. Polisi langsung memeriksa Margaret sebagai salah satu saksi dalam kasus tewasnya Angelin. 3 hari berselang, Margaret ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Denpasar untuk kasus penelantaran anak. Meskipun telah menetapkan AT sebagai tersangka pembunuhan Angelin, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik tewasnya Angelin. Tim Liputan, Metro TV. Pasca ditetapkannya ibu angkat Angelin MM sebagai tersangka, sejumlah bukti masih terus ditelusuri pihak kepolisian, termasuk aset MM berupa rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Keadaan rumah tampak sepi dan pihak keluarga menolak berkomentar kepada media. Seperti apa kondisinya? Berikut laporan Marvin Sulistyo dan Yuda Yudhistira.
Di belakang rumah dari Margaret, atau bisa dikatakan di sini merupakan rumah kepunyaan dari Margaret Mergawe yang merupakan ibu tiri dari Angeline, gadis cilik berusia 8 tahun yang ditemukan tewas. Dan ternyata Margaret juga dikatakan tidak hanya mempunyai rumah di Bali saja, namun juga berada di kawasan Bekasi ini. Saya melihat di sini bangunan setinggi 2 tingkat ini memang cukup luas sekali di sisi bagian depan maupun juga bagian belakang. Namun pihak keluarga hingga saat ini juga mengatakan belum memperbolehkan dari awak media untuk mengambil rumah dari depan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa memang benar saat ini rumah yang sangat luas dan setinggi 2 tingkat ini sudah dihuni oleh pihak keluarga, saudara sepupu dari Margaret sendiri yang menempati rumah ini. Kami melihat aktivitas masih cukup berjalan, namun demikian lagi-lagi pihak di saudara sepupu yang bernama Ade menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada awak media. Ini dikatakan sekali lagi awak media masih tidak diperbolehkan untuk mengambil rumah dari jarak dekat, dan kami hanya diperbolehkan mengambil gambar dari sisi bagian belakang. Namun demikian kami melihat di bagian halaman belakang di sini memang bisa dikatakan tidak terlalu terurus, namun di sisi bagian belakang dekat dengan jalan raya, maksud kami di jalan gang ini, memang kami lihat ada juga kandang hewan. Di sini kami melihat ukurannya cukup besar. Lalu di bagian dalam pun kami lihat juga ada beberapa kotak-kotak kandang. Ini seperti ada kandang ayam yang ada di bagian belakang. Bisa dikatakan memang di sini untuk aktivitas yang ada di sini pun juga tidak hanya tinggal sehari-hari, namun juga ada aktivitas untuk beternak yang ada di sisi bagian belakang. Namun demikian, dengan banyaknya pohon-pohon dan juga banyak sampah, bisa dikatakan di belakang sini memang cukup tidak terawat untuk keadaan rumah di dalam. Dan kami tadi juga sempat menanyakan langsung kepada pihak keluarga, meskipun tadi menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Berikut liputannya. Keluarga saya. Catatnya dari tahun berapa itu? Itu tercatat pastinya saya kurang tahu persis, tapi di KK itu dikeluarkan tahun 2008. Tapi jauh sebelum itu beliau memang sudah tinggal di sini. Cuman si Angeline-nya pernah ini ya, pernah jajan di sini. Nah, Angeline-nya sama keluarganya ada gitu, kakak-kakaknya yang agak besaran. Sering jajan sini. Betul. Anaknya gimana, Pak? Cantik anaknya. Bagus banget loh, saya seneng banget ngeliat dia tuh. Tapi diem ya? Pendiam anaknya. Diam. Penyelidikan hingga saat ini memang masih berlangsung. Pihak kepolisian masih berupaya untuk mengumpulkan informasi, baik itu dari ibu tiri Angeline yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun juga keterangan pengembangan lainnya. Namun meskipun demikian, pihak keluarga pun juga mengatakan akan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut dari arahan langsung dari Bali, dan keterangan tersebut disampaikan kepada media 1-2 hari ke depan, tentunya untuk memberikan keterangan bantuan. Kan tentunya sebelumnya kita hanya mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian, namun kita tunggu saja apa keterangan yang akan disampaikan oleh pihak keluarga. Dan tentunya agar kasus dari tewasnya Angeline ini dapat segera terungkap dan keadilan dapat semakin ditegakkan. Dari kawasan Bekasi, Marvin Suristio, Yuda Yudhistira, Metro TV. Sehari setelah Angeline ditemukan tewas, sebuah petisi daring dibuat di situs change.org. 3 hari setelahnya, lebih dari 27.000 netizen menyatakan dukungan untuk mengusut tuntas kasus ini. Seorang pengguna internet membuat petisi untuk mendukung pengusutan kasus kematian Angeline. Dalam petisi yang ditunjukkan kepada Kapolda Bali dan Kapolresta Denpasar ini, pembuat petisi meminta agar pengusutan kematian Angeline tidak diwarnai kasus suap. Petisi ini juga ditujukan bagi Ketua KPAI dan anggota Komisi 8 DPR. Hingga Sabtu siang, lebih dari 27.000 pengguna internet telah menyatakan dukungannya. Kasus kematian Angeline mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Presiden Joko Widodo berjanji akan merumuskan kebijakan untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Kita rumuskan, segera kita rumuskan untuk menyiapkan sebuah aksi yang nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah itu.